tantangan yang paling besar itu tadi aku bilang bagaimana meyakinkan mereka kalau desain yang kita ajukan ini memang bukan keren ya, tapi berfungsi buat mereka gitu. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, hari ini kita akan membahas mengenai inovasi desain pada institusi Polri. Dan juga kita kehadiran narasumber, di sini ada Bu Fibi Liana dari Principal Design dari PT Garis Bangun Indonesia yang akan nanti menjelaskan mengenai inovasi desain yang beliau kerjakan. Saya akan membacakan sedikit mengenai biografi Ibu ya. Jangan. Dan ya, Bu Fibi Liana tamatan jurusan Arsitektur Universitas Borobudur di tahun 97. Kemudian pernah bekerja di pada arsitek sekawan desain arsitek. Kemudian sebagai representatif dari kantor Jakarta pada Marchis & Partners, kemudian di Sydney, Australia, sebagai desain manager pada perusahaan di Singapura, kemudian Celini Design Center sebagai founder Design Fibi, kemudian sebagai founder pada Say in Oil, dan sekarang menjabat sebagai desain direktur pada Garis Bangun Indonesia. Selain itu, Bu Fibi juga mengemban amanat sebagai Ketua Bidang Pengajian Pelestarian Arsitektur Indonesia periode 2018-2021 ya Bu ya. Ya. Wow. Keren nih, banyak nih biografinya. Oke, Bu Fibi saya mau nanya, mungkin boleh diceritakan dulu pengalaman Ibu di Garis Bangun Indonesia ini, Bu. Oke. Mungkin boleh memperkenalkan juga Garis Bangunnya, Bu Fibi. Mungkin di sini ada yang masih belum kenal dengan Garis Bangun dan Bu Fibi terutama khususnya. Baik Mas Bayu, nama saya Fibi Liana, tadi sudah dikasih tahu oleh Mbak Sisa. Awal saya bergabung dengan Garis Bangun itu sebenarnya itu berawal dari keresahan gitu. Jadi kenapa kadang-kadang gitu desain yang kita sudah bikin itu tidak sesuai jadinya gitu. Dan terus kemudian random gitu saya ketemu dengan Pak Billy Sarwora, Bung Billy, kita panggil Bung Billy. Ini ada Pak Billy. Halo Pak Billy juga ada di sini. Halo Bung. Selamat siang Bu. Pak Billy. Ya, sebenarnya Pak Billy ini adalah kenalan saya lama dari saya kenal Pak Billy itu sekitar tahun 94, kita masih sama-sama mahasiswa. Kita jadi peserta temu karya ilmiah mahasiswa arsitek Indonesia. Oh, zaman itu. Halo Bung Billy. Halo Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Billy. Ya. Hai Bung. Oke, saya ketemu dengan Bung Billy, terus kita ngobrol-ngobrol, saya cerita tentang keresahan saya gitu. Terus kebetulan Pak Billy waktu itu perusahaannya memang bergerak di bidang desain and build, sementara saya sendiri hanya mendesain saja gitu. Terus kemudian kita mencoba untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sama-sama, sampai kemudian secara ofisial saya bergabung dengan Garis Bangun Indonesia sebagai business partner di tahun 2012. Pengalaman saya di Garis Bangun ya, seru, karena kita harus mendesain and build gitu. Dan saat itu tuh juga keputusan yang cukup berat buat saya, karena waktu itu saya sedang membangun brand saya sendiri gitu. Tapi kemudian saya tuh mendapati pengalaman yang berbeda. Kita bisa berantem, bisa berdebat untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi terus di saat yang bersama kita juga bisa ketawa bareng gitu. Jadi aku pikir ini adalah keputusan terbaik. Kita bisa menghasilkan supaya kita bisa menghasilkan desain yang lebih baik gitu, yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kurang lebih sih begitu pengalaman awalnya saya bergabung dengan Garis Bangun Indonesia. Dan kalau boleh tahu Garis Bangun itu akhirnya terlahir di tahun berapa, Bu? Sebenarnya Garis Bangun Indonesia sendiri tuh udah berdiri jauh sebelum saya bergabung, mungkin 3 atau 4 tahun sebelum saya bergabung dengan Garis Bangun Indonesia. Dan Garis Bangun Indonesia ini sendiri sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang desain and build.
tapi kita tuh lebih memprefer kata builder daripada kontraktor, karena kita tuh kepengen prinsipnya adalah kita kepengen membangun bersama gitu. Jadi kita ingin klien itu juga terlibat sebagai user nantinya gitu, mereka juga terlibat dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kayak this is our adventure together gitu. Jadi bukan cuma kita sebagai designer dan sebagai buildernya, tapi juga klien yang nanti akan menjadi user di kemudian hari. Kurang lebih gitu sih. Nah, kalau boleh sedikit share mengenai project-project nih Bu. Kalau mungkin dari Garis Bangun sendiri, project apa saja sih Bu yang mungkin sudah sudah dibuat dan mungkin karya-karya ikonik yang boleh di-share ke kita Bu Phoebe? Oke, tentu saja pekerjaan dari kepolisian tentunya. Jadi ada inovasi tadi. Jadi kita mengerjakan namanya tuh Cyber Crime Investigation Center, CCIC, Bareskrim Polri. Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Kurang lebih gitu. Kita awalnya mengerjakan itu, terus kemudian kita juga mengerjakan beberapa direktorat lainnya. Kita juga mengerjakan beberapa subdirektorat lainnya di Bareskrim, di Polda. Kita juga pernah Polda Metro Jaya. Kita juga pernah mengerjakan desain interior untuk Polda Riau. Terus kemudian kita pernah juga terlibat dalam desain OJK Solo, kantor Otoritas Jasa Keuangan, walaupun itu tidak berlanjut. Proyek-proyek rumah tinggal, cukup banyak proyek-proyek rumah tinggal. Terus kemudian beberapa yang kita pilih itu diantaranya showroom Dorma Indonesia. Pernah dengar Dorma kan ya? Ya, betul ya Bu? Nah, pernah dengar. Ya, pernah dengar Dorma ya. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kita mendapat kesempatan untuk mendesain showroom Dorma di Indonesia, yang itu adalah showroom ketiga Dorma official di dunia. Untuk Asia Pasifik, mereka memilih Jakarta waktu itu sebagai showroom ketiga dunia. Itu juga cukup menarik karena mereka melakukan penelitian tentang konsumen di Indonesia itu yang berbeda dengan konsumen dari negara lainnya. Jadi waktu itu kita merubah semua standar yang mereka sudah bikin untuk bisa disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Itu cukup menarik. Terus kemudian kita juga pernah bikin studio Bloomberg TV Indonesia, kantor dan studio Bloomberg TV Indonesia. Kita juga pernah mengerjakan studio alam 10 hektar di daerah Jawa Barat. Cukup banyak sih, random gitu, ada auditorium. Jadi kita tuh agak senang nyari proyek yang emang harus riset dulu gitu. Tapi yang seru itu yang tadi Bu Phoebe sempat sampaikan tuh, ada beberapa proyek dari Bapak Ibu Polri gitu ya, dari institusi negara gitu. Wah, tuh pasti akan seru tuh. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Zia akan ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Ya, nah tadi kan Bu Phoebe udah sempat jelasin dan panjang lebar mengenai proyeknya Bu, dan ada pemerintahan, kemudian ada swasta, dan juga tadi ada studio alam. Kira-kira konsep arsitektur apa yang ditawarkan oleh Garis Bangun Indonesia ini Bu ke klien Bu? Sebenarnya itu sesimpel kita mencoba untuk mewujudkan impian klien ke dalam bentuk nyata. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa dibilang kita tuh lebih fleksibel, tapi bukan berarti kita nggak punya ciri khas ya. Jadi kita tuh tetap mengedepankan hal-hal seperti organisasi ruang yang baik dan rapi. Kita tetap memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian humanis mungkin, efisien, terus realistis. Karena kadang-kadang kita juga sebagai builder gitu, kadang-kadang kita juga hanya membuilder gitu, kita tidak mendesain. Tapi kita pernah juga mendapatkan desain yang ini kayaknya nggak bisa dibangun gitu. Jadi desain kita tidak berlebihan, mungkin itu tidak berlebihan. Karena menurut kita pada akhirnya suatu desain yang baik itu bukan tentang kita gitu. Jadi suatu desain yang baik itu harus bisa bercerita mengenai pemiliknya, pemakainya gitu. Jadi itu bukan tentang kita, tapi itu adalah tentang klien. Bagaimana desain yang kita ciptakan untuk dia itu bisa bercerita tentang dirinya. Kurang lebih begitu sih kalau menurut kita ya. Jadi mungkin gini, simpelnya gini, kita mengerti rules-nya dalam mendesain,
dan sehingga kita bisa memahami sejauh apa kita bisa melanggar rules itu gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak. Nah ini kan tadi Bu Phoebe sempat sounding bahwa Garis Bangun juga mendesain bangunan untuk CCIC. Itu CCIC kepanjangannya adalah Cyber Crime Investigation Center ya Bu, di Barreskrim Polri. Nah itu mungkin boleh sedikit diceritakan Bu, akhirnya bagaimana bisa mendapatkan proyek tersebut tuh dari institusi Polri, karena kan seperti yang tadi Bu Feby cerita gitu kan, klien banyak-banyak nih, ada yang dari swasta, ada yang dari personal gitu, nih ada lagi yang menarik dari institusi Polri gitu. Itu gimana ceritanya Bu akhirnya bisa dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut? Kalau saya boleh meminjam istilahnya Pak Billy, lagi-lagi Bung Billy, ini adalah investasi kebaikan. Jadi kurang lebih 8 tahun sebelum kita memulai proyek CCIC ini, kita pernah membantu mendesain sebuah ruangan kecil di kantor Polres. Di Jakarta Bu? Di suatu kota lah, bukan di Jakarta. Dan kemudian 8 tahun kemudian Kapolres itu menjadi direktur dari Cyber Polri saat itu. Kurang lebih gitu ya. Jadi pada saat dia ingin merubah desain dari CCIC Polri itu, dia ingat ke kita gitu. Jadi setelah melalui prosedur dan birokrasi yang cukup naik turun gitu dan cukup emosional gitu, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan ini sih. Kurang lebih gitu. Wow, keren. Berarti ibaratnya Kapolda yang dulu merasakan kenyamanan dari desain dari Bu Phoebe. Sebenarnya nggak gitu juga sih Kak. Nggak gitu juga. Jadi ini prosesnya tuh kita tetap melalui proses dan tahapan yang semestinya. Jadi ada window shopping dulu mungkin si bapak itu sebelum akhirnya memilih kita, mencoba yang lain juga gitu. Dan kita butuh waktu yang cukup lama sih, mungkin 3 bulan gitu, sampai akhirnya sebelumnya dia memutuskan untuk akhirnya menggunakan kita. Jadi kita sudah melalui tahap yang kayak, lo bisa nggak sih? Kalau lo nggak bisa, gue cari yang lain gitu. Tetap ya Bu ya. Galakan dapat klien swasta atau pemerintahan Bu? Apa galakan beda Ibu ya? Kalau nih ya, aku pernah beberapa kali berhubungan dengan instansi pemerintah ya. Ini bukannya apa sih kalau istilah anak zaman sekarang, bukannya peres gitu ya. Zaman sekarang. Tapi teman-teman di kepolisian ini sih menurut aku klien yang sangat luar biasa sih. Mereka sangat terbuka, mereka tuh menyadari kalau setiap orang itu punya keahliannya sendiri gitu. Mungkin mereka jago banget sebagai polisi, tapi mereka tidak jago sebagai mendesain. Jadi ya menurut aku ya dari pengalaman ya, ini tuh sangat luar biasa sih buat kita. Wow, keren. Dan mengenai CCIC-nya tadi Bu, kira-kira misi apa yang Ibu bawa ketika mengerjakan proyek ini Bu? Oke. Ini agak susah ya kalau kita ngomongin misi. Jadi sebelum kita memulai proses desain, seperti yang tadi aku bilang ya, kita riset dulu, kita survei dulu gitu. Kita menyadari banyak hal. Yang pertama adalah ternyata polisi itu bekerja dengan waktu kerja yang sangat panjang, long hours gitu, dan mereka tuh hampir tidak pernah tidur ya, cyber nih maksudnya. Mereka harus terus ada selama 24 jam. Terus kemudian kita juga menyadari kalau ternyata mobilitas di dalam institusi kepolisian ini sangat tinggi. Mobilitas dalam arti yang sebenarnya, bukan cuma kayak mereka harus, gue tugas di sana gitu, tapi enggak, maksudnya mereka tuh harus ready setiap saat untuk dipindahkan kemanapun di wilayah Indonesia gitu. Dan mereka tuh harus bisa kayak cepat banget harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Nah, kita menemukan banyak hal. Kita juga menemukan istilah-istilah dan bahkan ruangan-ruangan yang sebelumnya nggak pernah kebayang sama kita. Jadi kita research dulu, ngobrol yang panjang, diskusi panjang gitu, sampai akhirnya terus kemudian kita memutuskan untuk
ini bukan misi ya Mbak, ini kesimpulan yang kita dapat dari research dan dari survei kita. Oke, berarti kita akan membuat suatu ruang kerja di mana humanis, efisien, dan nyaman gitu. Dan itu PR juga gitu, karena kita harus meyakinkan mereka bagaimana desain yang kita tawarkan ini memang mempunyai memberikan positivity untuk kinerja kerja mereka gitu. Kurang lebih gitu Mbak. Ada batasan-batasan sendiri nggak sih Bu mengenai desainnya, atau misalkan ada peraturannya untuk desain institusi Polri itu seperti ini gitu, atau ada pakem-pakemnya lah seperti itu Bu? Seperti layaknya institusi pemerintahan ya, mereka punya standar, agak tebal Mbak, segini Mbak. Wow. Jadi tapi itu sebenarnya kalau dibilang itu tuh standar untuk Polda. Jadi mereka membagi menjadi beberapa kategori. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, tergantung dari besarnya kota gitu. Nah itu sebenarnya bukan buat Bareskrim, tapi mungkin kita bisa mulai dari situ. Jadi sebenarnya tuh ada standar untuk minimum luas ruang bagi seseorang yang menjabati jabatan ini, atau seseorang yang kebetulan pangkatnya adalah ini gitu. Jadi apa saja fasilitas yang harus mereka punya, atau berapa besar meja yang mereka butuhkan gitu, itu tuh semuanya ada sih. Dan kita juga ngobrol dengan pemakai ya. Jadi misalnya kita mau bikin laboratorium data forensik gitu, kita ngobrol sama usernya, sebenarnya tuh cara kerjanya gimana sih gitu. Dari situ kita keluar tuh, oh kayak dia butuh ini, terus kemudian kita refer lagi kepada standar yang kita dapat, apakah di standar itu ada. Kalau memang di standar itu nggak ada, ya sudah kita coba ngobrol lebih dalam lagi dengan usernya. Tapi kalau memang ada, biasanya nanti oke, dia ternyata butuh monitor 2, ternyata jadi gitu-gitu loh Mas, setiap orang tuh kebutuhannya nggak sama. Berarti tetap harus ada proses, selain desain juga mesti ada diskusi dari pemakai dari ruangan tersebut juga ya, Bu Phoebe? Iya benar, kan tadi kan saya cerita ya, di garis bangun itu kita it's not about us tapi about them gitu. Jadi at the end mereka yang pakai soalnya. Wow, keren. Kayak kita udah penasaran nih mau ngeliat bentuknya seperti apa Bu. Ya itu Bu. Nah boleh di-share kali Bu, seperti apa sih desainnya, inovasi yang ditaruh di Bareskrim Polri ini? Oke. Ini adalah proyek Cybercrime Investigation Center (CCIC) Bareskrim Polri. Gambar yang ada di monitor ini adalah, bayangkan ini view yang bisa didapat dari gedung Bareskrim. Wow kan, keren banget. Wow, keren. Yang di jadi kayak itu ya, pemandangan panorama 360. Wow. Pernah kebayang nggak sih kalau dari atas gedung Bareskrim itu kita bisa pandang punya view Jakarta seluas ini? Rasanya cuma ada di gedung ini ya, saya nggak tahu apakah ada gedung lain di Jakarta yang di lantai 15 dan 16 kita sudah bisa merasakan view seluas ini. Oke, ini saya cerita aja ini ruangan apa. Ini adalah lobby dari lobby lift di lantai 15 gedung Bareskrim. Ini adalah lobby untuk Cyber Polri. Ini jadinya kurang lebih mirip kayak begini. Ini adalah function room. Jadi kita mencoba untuk ini kan terlalu tinggi ya, jadi kayaknya lucu ya kalau kita menghadirkan satu yang hijau gitu supaya lebih grounded. Ini juga bagian dari function room tadi. Function room ini bisa dipakai sebagai ruang penerima tamu, bisa dipakai sebagai ruang tunggu sebelum meeting. Bisa dipakai untuk makan siang, bisa dipakai untuk ngobrol pada saat istirahat, atau bisa dipakai juga untuk bekerja. Ini sih sebenarnya lebih ke jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke situ, tamu, mereka bisa berfoto dulu di sini gitu. Wow. Dan yang sebelah kanan ini adalah ruang meeting. Ini adalah ini di depan saya men-share common area ya. Ini perencanaan kita untuk ruang lounge. Jadi mereka bisa makan, membaca buku, dan lain-lain di sini, atau ngobrol aja. Ini juga kayak lounge, jadi bisa dipakai untuk meeting. Idenya saat itu adalah
biasanya kalau terima tamu gitu harus kadang-kadang tuh harus menyewa tempat di tempat yang lain gitu, di hotel atau di mana gitu. Nah, gimana kalau kita bikin kayak lounge gitu di mana mereka bisa menerima tamu tanpa mereka harus keluar dari situ gitu. Ini adalah area itu. Ini foto benarnya jadinya. Ini adalah view yang kalau kita lihat ada meja bar di ujung sebelah sana di gambar 3D-nya. Nah, ini jadinya bisa dilihat view di belakangnya luar biasa. Iya. Nggak perlu ke coffee shop lagi ya Bu, ini mah kayaknya. Aduh, kerja di ini cybercrime ini kayaknya. Dan kita juga menyediakan mesin kopi loh di situ. Di situ juga ada mesin kopi, jadi bisa minum kopi juga di situ. Ini adalah ruang apel. Jadi waktu itu kan ya gimana ya, kita tetap harus apel kan gitu. Jadi kita menyediakan ruang yang bisa jadi ruang apel atau bisa jadi ruang-ruang yang lain. Dan kalau teman-teman lihat ada 3 kotak yang ada covernya random itu. Jadi itu sebenarnya adalah sebagian itu kolom, tapi sebagian lagi adalah tempat kita menyimpan bangku-bangku ini. Jadi bangku-bangku yang ada di sini itu adalah bangku-bangku yang bisa stuck-in chair gitu, dan gampang banget bisa langsung dimasukkan ke dalam box-box itu. Jadi pada saat apel yang tidak membutuhkan kursi gitu, ruangan ini bisa langsung clear. Jadi kotak-kotak itu hanya cuma bagian dekoratif ya Bu ya? Tapi bukan cuma hanya bagian dekoratif, tapi adalah gudang tempat penyimpanan. Fungsinya juga ada ya Bu ya? Kurang lebih gitu. Dan kalau dilihat ini tuh 2 muka, jadi kadang-kadang di sisi sebelah kiri itu bisa dipakai sebagai mukanya, atau kadang-kadang di sebelah kanan itu ada panggung kecil juga, bisa dipergunakan juga sebagai bagian depan, jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, selanjutnya ini meeting room. Sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa dari desain meeting room ini, tapi kalau kita lihat di sisi yang sebelah sana itu ada kayak semacam jendela besar, itu adalah switch glass. Dan dia berseberangan dengan ruangan bersebelahan dengan ruangan data fusion, di mana tempat mereka mengolah data gitu. Jadi si switch glass ini berfungsi untuk apabila ada ya kejadian penting atau apa, dan kemudian ada orang-orang VVIP yang ada di dalam meeting room ini, mereka tetap bisa melihat ke dalam, memonitor kejadian di data fusion tanpa diketahui oleh orang di sebelahnya. Ini adalah ruang data fusion. Jadi mungkin adalah ruang yang ini adalah core-nya dari si Cyber Polri. Jadi di sini nih tempat mereka memantau dan mengolah data yang diterima. Ini ruang kelas. Jadi mereka tuh harus terus update. Jadi akan selalu ada kelas tambahan gitu. Jadi kita menyediakan ruang kelas buat instansi Polri, buat Cyber Polri. Ini kurang lebih suasana ruang kerja. Ini ruangan yang tadi, yang kita lihat waktu pertama. Ini tuh masih desain awal, jadi waktu itu posisi layoutingnya adalah dia harus membelakangi jendela dan dia minta ditutup gitu. Tapi kemudian setelah proyeknya berjalan dan melihat view yang ada, beliau memutuskan untuk layoutnya dirubah aja supaya beliau bisa mendapatkan view yang luas seperti tadi di gambar pertama. Ini kurang lebih desainnya kayak begini, dan bisa dilihat ini tuh sebenarnya adalah lemari yang kita tutup aja, tapi sebenarnya tuh di dalamnya tuh ada file-file yang penting gitu. Ini view yang tadi keren banget. Jadi, kurang lebih begitu. Dan berikutnya ini adalah beberapa pekerjaan yang pernah kita kerjakan. Saya memilihnya hanya secara random saja. Jadi di bagian atas itu adalah Bloomberg TV Indonesia, kantor dan studionya. Terus di sebelah baris kedua itu adalah Dorma Showroom Indonesia. Kemudian di bagian bawah ini adalah kantor komunikasi atau apa untuk lupa. Terus ada studio juga Bloomberg TV di gedung BEJ. Dan ini ada beberapa proyek rumah tinggal. Oke, kurang lebih sih ya kurang lebih begitu ceritanya. Mungkin nanti kalau mau lihat lebih
jelas mungkin bisa main-main ke Cyber Polri. Pada saat Garis Bangun mendapatkan proyek ini, sebetulnya requirement utama apa sih Bu yang dibutuhkan pada saat itu oleh cybercrime Baris Krim Polri ini Bu? Mengenai apa yang desain yang dibutuhkan gitu? Sebenarnya gini, sebelum cyber ini dipindahkan ke gedung Baris Krim, pada saat mereka masih menempati gedung lama gitu, mereka tuh udah keren, dalam arti mereka tuh dapat hibah, mereka mendapatkan hibah dari Australian Federal Police. Jadi mereka sudah terbiasa memakai furniture brand internasional yang mungkin baru masuk ke Indonesia 1 atau 2 tahun belakangan ini. Dan mungkin karena kalau tim cyber itu kan 24 jam yang tadi Ibu cerita juga ya kerjanya, jadi dibutuhkan juga suasana kerja yang nyaman, yang bisa mendukung pekerjaannya itu sendiri gitu ya. Ya, kurang lebih gitu sih. Jadi mungkin karena mereka sudah, jadi requirement-nya adalah itu aja sih, gimana caranya supaya kita tetap bisa nyaman gitu, dan gimana caranya supaya walaupun kita tidak memakai furniture dengan international brand dan harga yang segitu fantastiknya gitu, kita tetap bisa nyaman dalam bekerja. Jadi tantangannya sih kurang lebih itu satu, dan yang kedua adalah pada saat kita dikasih pekerjaan ini, itu waktunya tuh sudah berjalan setengah. Wow. Jadi waktu kita tuh cuman setengahnya ya. Terus yang kedua kalau menurut saya tuh adalah kita punya 2 owner di sini. Jadi kita punya user dan kita punya pemberi tugas. Di mana mereka tuh memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan gimana caranya kita bisa mengambil jalan tengah untuk kedua-duanya. Gitu. Oke, sebagai Cyber Polri sebagai penggunanya, tapi juga kan ada pemberi tugasnya. Kepolisian Republik Indonesia gitu. Jadi gimana caranya kita menjadi jembatan, gitu. Itu juga satu hal yang menurut aku tuh agak PR sih, berat. Jadi ya itu tadi sih, bagaimana caranya kita memanfaatkan semua yang ada untuk sebaik-baiknya kepentingan bersama, kurang lebih gitu sih. Wah, keren. Boleh. Nah, saya mau nyapa Pak Rizky nih, Pak. Sebagai pengguna, sebagai user. Boleh ya, Bu ya? Saya mengundang Pak Rizky ngobrol sebentar. Ini kayaknya kita ajak Bu Phoebe, bonusnya banyak nih. Ya, halo Pak Rizky. Nah, saya mau nanya nih Pak, ke Pak Rizky. Sebagai user, sebagai pengguna, mumpung ada desainernya di sini, Pak. Kira-kira menurut Pak Rizky, bagaimana? Apakah Bapak juga merasakan desain atau maksud yang diinginkan yang diinginkan sebagai user? Apakah semua tercapai semua dari desainnya Bu Phoebe, Pak? Ya, pertama-tama ucapkan dulu selamat sore bagi semuanya, Bapak Ibu-ibu. Ya. Kebetulan saya juga bergabung di Direktorat Cyber Polri ini. Pada saat saya datang itu tempatnya sudah jadi, tapi memang masih baru ya, masih baru banget. Jadi pada saat saya masuk, saya sempat kaget juga. Saya polisi aja kaget gitu loh, lihat ada bikin ruangan polisi seperti ini. Lalu saya tanya, ini yang bikin siapa? Jadi memang benar-benar saya selama jadi polisi hampir 20 tahun ini ya. Lihat kantor polisi ya, standar kantor polisi seperti itu, seperti mungkin yang ada di Mas Bayu, Mbak Ziza lihat setiap harinya. Kalau lihat Cyber Polri memang benar-benar beda. Bukan hanya keren saja, benar tadi kata Mbak Bibi, bukan hanya keren saja, tapi fungsional, dalam artian memang ini memfasilitasi kebutuhan dari personil Cyber Polri. Nah, anak-anak di sini mau nggak pulang 1 minggu juga nggak apa-apa. Ya Pak. Kalau anak-anak saya bilang maksudnya anggota Polri yang masih adik-adik, maksudnya mereka kan nggak apa-apa, yang penting internetnya kenceng. Waduh. Tapi juga udah disiapin sama Mbak Bibi
tempat istirahat, kemudian tempat makan yang sangat representatif, tempat diskusi, tempat kerja yang bagus. Jadi membuat kita bukan hanya saja nyaman, tapi juga kerasan di kantor. Benar-benar. Di kantor tuh semangat gitu ya kalau mau ke kantor. Sebenarnya itu. Ya, jadi kalau sudah nyaman, sudah kerasan, kalau yang kita lihat dari gambar itu jadi sudah pasti keren. Sudah pasti keren. Memang saya sempat baca juga beberapa artikel, memang suasana interior design yang membuat nyaman itu juga bisa meningkatkan produktivitas kerja juga ya Bu ya. Ya. Wow, keren. Dan sebenarnya Mbak, kalau menurut saya ya, yang kita lakukan di sini tuh sebenarnya bukan hal yang luar biasa gitu. Maksudnya Manjangan Sudirman itu juga banyak kan kantor yang memang bagus gitu. Mungkin ini menjadi saya nggak bilang luar biasa, yang menjadi istimewa karena dia ada di kantor polisi. Betul. Karena ya benar yang tadi seperti tadi Pak Rizky juga sempat bilang gitu. Kita kan ngelihatnya kantor polisi ya seperti itu gitu. Ternyata di sisi IC didesain dengan berbeda, suasananya berbeda gitu, lebih modern dan lebih menarik. Jadi membuat kenyamanan juga bagi para usernya juga ya Bu. Nah, jadi ternyata dengan memanfaatkan fasilitas yang ada ya Mbak. Jadi maksudnya ini kan semua ada barang, ada uang ya. Kita tidak pakai uang yang berbeda dengan direktorat lainnya, tapi kita mencoba untuk memaksimalkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang cukup baik gitu. Baik. Wow, keren. Dan melanjutkan lagi Bu, apa aja sih Bu tantangannya mengerjakan proyek cybercrime ini Bu? Jadi pertama tuh waktu sih Mbak, karena kan tadi saya udah bilang kan, saya udah cerita kalau kita tuh ikutannya dari tengah, dan ini tuh beneran ya, istilah desain dapat ditunggu, kita menemukan istilah ini, desain dapat ditunggu ini adalah di proyek ini, dimana waktu itu pas lebaran orang-orang pada libur, kita ditongkrongin, literally ditongkrongin, bukan cuma sekedar ditungguin ya, bukan, ditongkrongin supaya bisa kejar gitu, bisa kejar itu salah satu tantangannya. Terus yang kedua adalah lagi-lagi karena kita ikutan dari tengah, semua tim yang membangun gedung itu tuh udah solid kan Mbak, jadi ada Mainconnya, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu kan semuanya sudah berjalan gitu. Terus tiba-tiba kita tengah gitu, yang kayak anak baru gitu loh, tiba-tiba di tengah itu siapa gitu. Jadi itu PR juga sih, bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan mereka, itu juga PR buat kita. Terus tantangan yang paling besar itu tadi aku bilang, bagaimana meyakinkan mereka kalau desain yang kita ajukan ini memang bukan keren ya, tapi berfungsi buat mereka gitu. Terus kemudian tantangan satu lagi tadi yang saya bilang, bagaimana caranya kita menjadi jembatan di antara pemberi tugas dan user. Karena pemberi tugas nih gue yang punya uang dong gitu, sementara user gue yang pakai gitu kan. Dua-duanya tuh punya konsentrasi yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda gitu. Nah, akhirnya yang sampai desain interior dari CCIC ini seperti yang sekarang itu, Bu Phoebe dapat inspirasi atau ide dari mana Bu? Gitu, dan akhirnya diterima oleh Bapak Ibu dari CIC. Gini, sebenarnya kan tadi kan kita udah ngobrol ya, kalau yang kita lakukan di sini itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa kan. Banyak kantor-kantor lain yang sudah melakukannya gitu, dan kebetulan kita juga punya pengalaman untuk mengerjakan kantor-kantor yang lain sebelumnya. Terutama perusahaan-perusahaan swasta ya, itu kan bukan hal yang luar biasa juga desain yang kita ajukan itu gitu. Nah cuman ini menjadi istimewa karena dia di kantor polisi. Jadi sebenarnya inspirasinya tuh kayak gini loh, sebenarnya itu bisa efektif loh Pak, kayak gini. Oh satu lagi sebenarnya yang seru adalah Direktur Cyber waktu itu tuh berbicara tentang keterbukaan gitu. Jadi dia kalau kita ada di cyber ya, dimana mungkin kira-kira 90% di area itu, dimanapun kita berdiri, itu kita bisa ngeliat keluar. Jadi nggak ada kubikel gitu ya Bu ya? Ada kubikel tapi nggak tinggi. Terus kemudian jadi benar-benar waktu itu tuh permintaannya yang di seal itu hanya suara.
Jadi orang tuh bisa tetap lihat, jadi mau tetap bisa lihat, kecuali ruang direktur dan wakil direktur itu mereka dindingnya tuh dari masif gitu, cuma kan tetap dengan pintu kaca yang benar-benar clear dan bisa dilihat ke dalam gitu. Jadi itu juga luar biasa sih, permintaan dari Pak Direktur saat itu tuh adalah kayak gitu. Jadi itu dia yang kita usahakan adalah, ini lantai tinggi, sayang banget ya kita bisa lihat Jakarta seluas itu gitu. Nah jadi itu kita mencoba untuk me-layout ruangan dan apapun itu yang kayak bagaimanapun kita berdiri kita bisa melihat keluar gitu, walaupun kita harus melewati dinding-dinding ruangan orang lain gitu, tapi kita bisa melihat keluar. Itu juga satu hal yang menarik sih. Ya, saya juga mau nanya juga nih, pas ketika konstruksinya kan tadi Ibu bilang kan tiba-tiba masuk ikut ke tengah gitu kan, baru ikut masuk juga pas di tengah-tengah. Nah, ketika itu apakah semua orang-orang proyek atau yang sudah mengerjakan sebelumnya bisa inline juga, bisa masuk juga ke desain-desain Ibu, ataukah perlu ada diskusi-diskusi lain nantinya, Bu? Teman-teman bisa membayangkan ya kalau jadi anak baru itu kayak gimana ya, kalau kita belajar sekolah jadi anak baru itu kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin prosesnya itu aku nggak perlu cerita ya, karena semua orang udah bisa merasakannya, cerita udah merasakannya gitu. Tapi aku cuma cerita aja tentang konsekuensinya. Jadi konsekuensi dari kita merubah desain. Jadi ini tempat ini kan sebenarnya desainnya udah ada kan, tapi kita rubah desainnya. Kita rubah desainnya, dan perubahan yang kita lakukan itu bukan cuma geser sedikit atau putar sedikit gitu. Kita benar-benar re-layout total. Salah satu hal yang ngeyel yang kita lakukan adalah kita memindahkan ruang direktur dari depan ke belakang. Jadi kalau misalnya lewat sebelumnya begitu Pak Direktur keluar dari lift VIP itu beliau hanya mungkin berjalan 20 langkah dan kemudian sampai ke ruangannya. Nah, tapi dengan saya memindahkan dia ke belakang, dia mungkin harus berjalan 40 langkah. Tapi tadi teman-teman lihat kan view itu yang kita dapat. Maksudnya sementara di depan itu kan ada flyover ya. Teman-teman tahu ya ada flyover. Betul. Ada, ya itu kan maksudnya suatu hal yang berbeda banget kan, view flyover sama view Jakarta yang sebesar itu gitu. Nah, sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab untuk membangun item-item yang sebelumnya tidak ada di list yang dipunyai oleh main kontraktor. Gitu. Jadi barang-barang yang nggak ada, yang lu ada-adain nih, yang si anak baru ini ada-adain, gitu, kita bertanggung jawab. Dan karena kebetulan kita ini adalah builder gitu, jadi kita mencoba untuk bertanggung jawab gitu. Itu dia, jadi kita jagain banget pekerjaan ini, kita jagain banget sampai kayak beda satu kursi lah, nyari kursi yang ini dengan yang ini beda 100-200, itu kita pikirin banget gitu, karena kan budget kita itu aja kan, kita nggak ada budget lagi, budget kita cuma itu aja gitu. Kita coba untuk main catur lah gitu, main catur dari budget itu. Jadi waktu itu kebetulan beberapa hal yang kita lakukan, kebetulan main kontraktornya belum pasang ceiling, waktu itu ceilingnya belum dipasang. Jadi kita mengusulkan, oke, gimana kalau hanya common area saja yang pakai ceiling, ruang kerja dan lain-lain nggak usah pakai ceiling. Jadi kita masih punya ekstra budget nih dari ceiling gitu. Nah, sebagai arsitek, desainer itu sebetulnya pengetahuan mengenai material dinding itu cukup penting nggak sih, Bu, pada saat kita mendesain seperti itu, Bu? Ya, seperti tadi yang saya bilang ya, PR kita mengerjakan Bloomberg itu adalah gimana caranya kita menghindari menggunakan material yang sifatnya tuh reflektif, atau makanya itu kan kita membutuhkan pengetahuan tentang material yang akan kita pakai, itu penting ya. Dan yang sebenarnya yang lebih penting lagi, yang lebih simpel gitu adalah bagaimana cara kita mengaplikasikannya gitu. Kan itu juga bisa berhubungan dengan budget, berpengaruh besar ya. Kayak misalnya kita mau bikin, contohnya ya,
kita mau bikin panel di dinding dengan material multiplex atau MDF dilapis dengan HPL gitu. Misalnya ukurannya yang satu mau ukurannya 1,8 kali 5 meter gitu, terus yang satunya lagi ukurannya 1,2 kali 3,6 gitu. Mana yang lebih efektif? Kalau misalnya kita mengerti ukuran material, kita pasti akan langsung sesimpel memilih 1,2 kali 3,6 gitu. Karena kita cuman utuh gitu 3 kita taruh sebelahan, kita sambut gabungin jadi satu. Sementara kalau yang sebelah itu 1,8 kali 5, bisa dibayangin kan berarti materialnya tuh harus didinginkan, berarti ada yang dibuang sekitar 60 cm. Kemudian harus ada yang ditambal kira-kira 20 cm di sebelah kanan gitu atau sebelah kiri. Nah itu kan buang bahan ya, kalau dibilang ya, maksudnya kalau kita mengerjakan itu berarti yang terbuang itu kan nggak bisa dipakai kan, dan itu kan biasanya dicas ke klien yang tadinya dengan, kalau misalnya kita menggunakan ukuran yang sesuai dengan produk, mungkin kita cuma menggunakan 3 lembar multiplex atau MDF dan 3 lembar HPL, tapi yang sebelahnya, yang sebenarnya kalau dipasang itu nggak terlalu signifikan kelihatan bedanya, sama aja gitu. Cuman yang satu efektif dalam penggunaan bahan, yang satu lagi kita membuang banyak bahan. Jadi menurut saya tuh pengetahuan tentang bahan itu penting banget sih. Makanya tadi kan saya bilang di awal, kita tuh salah satu desain kita itu adalah realistis gitu. Karena kita menghindari bentuk-bentuk yang lo nggak tahu itu bikinnya apa gitu ya. Kalau kita lihat gambar 3D ya, kan keren ya, kadang-kadang suka ada gini-gini lah kayak menari gitu. Itu bahannya apa gitu, kata-kata apa ya kira-kira bahannya gitu. Nah itu kan agak nggak realistis. Jadi makanya menurut saya pengetahuan tentang material itu sangat penting untuk arsitek atau desainer. Dan sekali lagi terima kasih untuk para partisipan yang sudah hadir dalam acara hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus program dari Katalog Pro. Setiap hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week, dan juga setiap hari Jumat jam 3 atau jam 2 sore akan ada Protok seperti itu. Dan terima kasih, dan jangan lupa sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro, Katalog Pro.